Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana mendeteksi reversal. Menurut saya, menurut pengalaman, jika 5 hal yang akan saya sampaikan ini ada dalam satu tren yang sangat kuat ya, artinya kita anggap sebagai daerah sudah overbought atau oversold ya. Artinya kenaikannya sudah di luar kewajaran gitu ya. Dan berkumpul 5 hal ini, maka 100% harga akan reversal. Tapi memang jarang sekali ya, jarang sekali 5 hal ini berkumpul jadi satu. Pada hari ini, 5 hal itu ada di USD JPY ya. Itu signal yang kami share di VIP. Ini sekaligus untuk penjelasannya ya. Baik, langsung saja. Yang pertama, time frame H4. Ini kasusnya di USD JPY ya. Time frame ini tidak harus seperti ini, tapi paling tidak nanti bisa dikembangkan ke yang lain-lainnya. Yang intinya adalah yang ingin kita bahas adalah 5 hal apabila ada dalam satu tren yang cukup kuat, 100% harga akan berbalik. Tapi sebelumnya harus kita pahami reversal dalam pemahaman kita ataupun BBMA itu bukan berarti tren ini akan patah terus ya. Misalnya ini tren naik, ini akan patah terus langsung terjun ke bawah. Bukan seperti itu maksudnya. Karena reversal itu diawali dari MHP. Itu harus kita sepakati dulu ya, harus kita pahami bahwa setup untuk reversal di BBMA adalah MHP. Dan setelah MHP dia akan CSAK dulu, kan kira-kira seperti itu. Kemudian setelah CSAK, re-entry, naik lagi, baru di sini penentuannya apakah momentum di low BB atau malah tertolak lagi. Jika momentum, maka sudah berhasil reversal ya. Tapi awalnya terjadi reversal itu adalah MHP menuju CSAK. Oke, lanjut lagi ke pembahasan yang tadi. Yang pertama tentu saja MHP di sini. Itu syarat pertama ya. Syarat kedua, ya MHP-nya ini harus valid, kan seperti itu. Harus ada ekstrim di time frame H1 atau M30. Ini sering saya sampaikan, kalau kita menunggu terus di H1, kadang-kadang kita tidak mendapat konfirmasi karena H1 dan M30 itu tidak jauh berbeda penyusunan candlenya ya. Di sini di H1 tidak ada, tapi di H1 ini tertahan di resisten ini minor, resisten, kita anggap ini resisten minor ya. Oke. Dan di M30 ada ekstrim. Jadi ekstrimnya di M30 ya pada kasus ini. Berarti ini dua syaratnya ya, ada MHP di time frame H4 dan ada ekstrim di time frame M30 atau H1. Sebenarnya itu satu paket ya, pengkonfirmasi MHP di time frame H4 tadi. Oke, sudah dua syarat. Syarat yang ketiga, MHP ini harus dikuatkan ya, supaya kita yakin ini betul, dikuatkan oleh divergen. Ini juga sering saya sampaikan ya. Kita membutuhkan tambahan indikator yaitu osilator ya, apakah itu stokastik, CCI, RSI atau yang lain-lainnya. Ini ada divergen di sini ya. Puncak-puncak dari stokastik ini menurun, sementara puncak di harga naik. Artinya akan segera turun ya, mengikuti divergen ini. Ini syarat ketiga, sudah 3 ya. Kemudian untuk yang keempat,
Yang keempat, ada bentuk candle ya. Ini kita gabungkan juga dengan bentuk-bentuk candle ya, pola candlenya. Ada terjadi bearish engulfing. Dalam hal ini karena ini sell ya, jadi bearish engulfing. Kalau buy itu bullish engulfing. Dan terjadi di 2 time frame ya, H4 ini kita lihat. Ini ada bullish engulfing, ada bearish engulfing. Ini yang 2 ini ya. Coba kita perbesar dulu. Ini yang dimaksud dengan bearish engulfing ya. Ini candle bullish, kemudian bullish lagi yang kecil, kemudian ada candle bearish. Artinya kalau kita terjemahkan, ini kan dorongan dari pembeli ya, buyer di sini. Kemudian di sini didorong oleh penjual, seller lebih kuat. Akhirnya candle ini, kekuatan ini ditutupi oleh kekuatan yang ini. Di H4 terjadi ya. Kemudian ini sangat valid apabila di area resisten ataupun support. Ini tadi kita sudah gambar ya, area resistennya 137438. Kemudian selanjutnya di time frame H1 juga ada bearish engulfing. Ini candle bullish kemudian ditelan oleh satu candle bearish. Oke, sudah 4 syaratnya ya. Syarat yang kelima, ini yang lebih penting juga. Terjadinya MHP di time frame H4 ini haruslah pada area pantulan yang ada di time frame besarnya, yaitu di time frame daily. Jadi kalau dia belum mencapai tujuan di daily, tujuan dailynya kan jelas top BB ya. Ekstrim di sini ataupun rejection di low BB, maka dia akan menuju mid BB, dan apabila tembus dia akan menuju top BB, dan tujuan ini sudah tercapai. Jadi kita ini sudah boleh dianggap entry-nya entry di pucuk ya. Minggu lalu kita sering entry di sekitaran sini. Entry ini sangat rapuh ya, karena memang daily belum mencapai tujuan dan akhirnya SL. Ada beberapa posisi minggu lalu ya. Dan hari ini dia sudah mencapai tujuannya, dan ini sudah mencapai top BB. Ini yang ekor yang 2 ini ya. Dan pada saat dia mencapai tujuannya, H4 kehilangan momentum. Kan kira-kira seperti itu kalau kita terjemahkan bahasanya. Di saat daily sudah mencapai tujuannya, H4 juga sudah mulai kehilangan tenaga, yaitu MHP. Dan H1 ada apa tadi ini, bearish engulfing, tanda-tandanya. Kemudian di M30 ada rejection, yaitu ekstrim. Dan kesemuanya ini terbentuk pada saat daily sudah mencapai tujuannya. Oke, kira-kira seperti itu penjelasannya. Ada 5, dan kadang-kadang hanya 3, kadang-kadang hanya 2 gitu ya. Tapi jika berkumpul yang 5 ini sudah dari berbagai dasar analisa ya. BBMA juga ada MHP yang sudah mencapai top BB, kemudian ada price action ataupun pola candle, bearish engulfing, kemudian ada divergen. Jadi menurut saya cuma itu ya, hanya itu mungkin menurut saya ciri-ciri yang paling kuat untuk pembalikan sebuah tren. Oke, tapi kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa pembalikan tren itu dimulai dari MHP menuju CSAK dulu. Itulah kenapa targetnya hanya di sekitar di bawah mid BB. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Down and I play dead and I stay dead. Maybe you'll get sick of being the